Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Noni Bahasa Lama. Kita masih membahas tentang perkafean. Sekarang kita menuju ke part 3, pemilihan dan pengolahan menu. Perlu kita bahas karena ada kaitannya dengan bahan baku. Untuk di kafe atau resto besar, biasanya menu yang dipakai adalah menu-menu yang specialty, maksudnya menu-menu yang berkelas. Tapi kalau untuk di kota-kota kecil, mungkin ada 1-2 orang yang tahu, tapi nanti akan berpengaruh pada siklus perputaran penjualan. Saya menyarankan menggunakan menu-menu yang standar, tapi bisa dimodifikasi supaya lebih menarik pengunjung. Karena ring penjualan kafe-kafe sederhana ini tidak terlalu luas ya, biasanya customernya adalah masyarakat setempat. Saya sarankan teman-teman membuat menu yang disesuaikan dengan selera dan daya beli dari masyarakat setempat. Bisa saja pembelinya itu dari luar kota, tapi jarang. Kebanyakan customernya adalah masyarakat setempat. Memang itu marketnya. Oke, kita bahas step-stepnya ya. Yang pertama, tentukan menunya. Buat klasifikasi menu. Misalnya minuman yang berbahan dasar kopi atau coffee base, bisa menu kopi, tubruk susu, Vietnam drip, cappuccino, mochaccino. Kemudian berbahan dasar susu atau milk base, bisa membuat menu strawberry milk, avocado milk, hot chocolate, ice coklat, matcha, red velvet, dan lain sebagainya. Itu contoh untuk minumannya. Kemudian contoh untuk makanannya, klasifikasinya biasanya cuma 2, snack dan main course atau menu utama ya. Menu utama itu ya makanan-makanan berat. Kemudian yang kedua, tentukan bahan baku yang digunakan. Bahan baku ini kalau untuk di resto-resto yang besar biasanya menggunakan bahan baku yang premium. Tentu saja yang berbahan baku premium ini akan berpengaruh terhadap harga nantinya ya. Untuk kafe sederhana tidak perlu semuanya menggunakan bahan-bahan premium. Kita harus jeli-jeli memilih mana yang harus menggunakan bahan yang premium, mana yang menggunakan bahan-bahan standar. Yang penting aman untuk customer ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting, buat menu dengan bahan baku yang kalau saya menyebutnya searah. Searah ini maksudnya bahan bakunya yang kurang lebih sama. Kenapa harus searah? Kalau menjual makanan itu kan pasti bahan-bahan yang kita gunakan itu kan masa simpan dan masa pakainya itu pendek ya. Sirkulasi pengeluaran bahan baku ini harus cepat. Contoh bahan baku yang searah ini ya, misalnya kayak minuman strawberry milk, strawberry squash, milkshake strawberry, itu searah karena menggunakan bahan baku strawberry. Atau misalnya contoh lain, bahan baku soda bisa kita gunakan pada menu lemon squash, strawberry squash, mocktail itu kan menggunakan bahan baku yang bersoda. Lemon squash masih bisa dipakai untuk lemon tea, semacam kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bahan baku yang tidak searah, contohnya kayak mango yang tidak umum itu ya, mango atau raspberry, boleh-boleh saja, tapi saya sarankan membuat menu lain yang menggunakan bahan baku yang tidak umum tadi, supaya perputaran bahan bakunya cepat gitu. Kemudian yang keempat, penamaan menu. Untuk nama-nama menu, jangan menggunakan nama-nama yang tidak baik, jangan menggunakan nama-nama yang sulit dipahami oleh customer. Boleh saja kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan nama-nama yang aneh-aneh gitu ya, terlihat estetik, boleh-boleh saja. Yang penting customer itu bisa membayangkan kira-kira apa yang akan dikonsumsi oleh customer. Tapi kita harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan customer kalau misalnya customer itu nanya. Dan itu bisa menjadi nilai plus juga karena ada komunikasi antara customer dan kita gitu ya. Kemudian bukan hanya dari penamaan menu saja, tapi menu yang ditawarkan memang betul-betul rasanya sesuai dengan namanya. Jangan sampai mengecewakan customer hanya karena namanya yang bagus, tapi begitu mereka mengkonsumsi ternyata rasanya biasa-biasa saja. Itu kita harus betul-betul menjaga ya yang seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa sampai sini dulu. Nanti kita berlanjut di part 4. Part 4 kita akan membahas tentang setting atau penataan bar dan kitchen. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.